Untuk para relawan tim Ridho yang masih terus mengawal. Karena itu, partisipan begitu rendah. Hanya 49% yang aktif dalam memberikan suara. Mudah-mudahan kita masuk ke putaran kedua. Tetap semangat. Terima kasih. Terus jagoannya kalah. Apa minta diulang lagi? Apakah minta diulang sampai menang? Itu. Sekali lagi, kalau ada yang kurang berkenan, silakan melalui jalur-jalur yang sudah ada, ya. Kan sudah ada mekanismenya. Harusnya RK mengingat kata-katanya di Pilpres kemarin. Kalau kalah, ya kalah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini lagi viral ya di sosial media, yaitu Buzzer Mulyono memframing bahwa Rano Karno membuat statement di podcast Bocor Halus dengan mengatakan bahwa bukan faktor Anies atau Ahok ya, ini kemauan masyarakat Jakarta. Nah, potongan video tersebut ya di framing oleh Buzzer Mulyono di sosial media TikTok ya, seakan-akan anak-anak Dajjal kalian lihat nih, suara kalian tuh nggak diakuin sama petugas partai, mamam no. Jadi bukan karena faktor Anies atau Ahok, bukan. Ini masyarakat Jakarta. Sekarang saya minta maaf, 3 putaran pun yakin saya tetap menang. 3 putaran pun saya yakin tetap menang. Wih, sombong banget loh. Belum aja lo ketemu sama pengendali angin dibikin berputar-putar loh. Padahal masih ada potongan video, yaitu Rano Karno mengatakan pengaruh suara anak Abah di Jakarta untuk kemenangan Pramono Rano itu cukup signifikan ya. Jadi sebenarnya ini sengaja di framing ya, supaya untuk mengalihkan suara anak Abah jika mereka berharap putaran kedua ini terjadi. Potongan video ini dibuat oleh para buzzer dan digoreng oleh ternak-ternak Mulyono. Jadi bukan karena faktor Anies atau Ahok, bukan. Ini masyarakat Jakarta. Disclaimer ya, sedari awal saya sudah mendukung Gercos ya, jadi tidak ada tendensius untuk membela Rano ya. Tapi saya hanya ingin meluruskan berita hoax yang dibuat oleh buzzer ya, tujuannya untuk mempengaruhi anak Abah ya. Ya seperti kita tahu ya, mereka menginginkan 2 putaran ya. Jadi hati-hati anak-anak Abah ya, jangan sampai menelan mentah-mentah video-video yang dipotong-potong di media sosial ya. Kita lihat video utuhnya ya. Apa yang membuat operasi 2 putaran itu begitu kencang gitu? Apakah karena faktor Anies atau karena ya faktor enggak. Tidak. Saya sangat yakin. Karena memang maaf, mereka nggak akan sanggup jadi 1 putaran. Mereka berusaha 2 putaran. Jadi bukan karena faktor Anies atau Ahok, bukan. Ini masyarakat Jakarta. Sekarang saya minta maaf, 3 putaran pun yakin saya tetap menang. Siapin aja logistik yang gede. Bukan masyarakat Jakarta. Capek masyarakat Jakarta ini. Nah, jadi jelaskan, di situ kan pertanyaan hostnya tentang operasi 2 putaran itu apakah faktor Anies gitu kan. Lalu Rano menjawab dan berusaha untuk menepis, oh itu bukan faktor Anies ya, masalah wacana 2 putaran itu gitu kan, bukan faktor Anies dan Ahok ya. Lain cerita jika hostnya bertanya ya, apakah kemenangan Pramdul itu faktor Anies? Nah, itu baru menyakitkan hati anak-anak Abah jika pertanyaannya seperti itu. Dan kalau kita lihat juga di kolom komentar ya, banyak anak Abah sampai mengatakan kalau terjadi putaran kedua, maka mereka akan mencoblos Ridwan Kamil Susono akibat video framing yang dibuat oleh buzzer tersebut. Rano Karno yang bilang, ini bukan karena Ahok atau Anies Baswedan, mau 2 atau 3. Halo, selamat pagi, assalamualaikum, Om Breng. Yang paling ganteng apa sih? Marah-marah terus, kenapa? Kenapa bahas-bahas Bang Dul atau Rano Karno tentang penyampaiannya? Ini bukan faktor Anies, ini bukan faktor Ahok gitu. Apa yang salah dengan pernyataan itu? Nggak ada yang salah. Karena di situ ya memang sengaja dipotong video itu. Siapa yang posting? Om Oblak. Nanti tak tag juga Om Oblak ini biar menjadi paham ya. Jadi Rano Karno saat itu ditanya oleh jurnalis Tempo. Nah, jadi pertanyaannya itu bukan tentang Bang Rano, kemenangan ini apakah karena faktor Anies atau bukan? Nah, kalau pertanyaannya itu ketika Rano Karno mengatakan, iya ini bukan faktor Anies, kalian anak Abah marah silahkan, gitu loh. Tapi kan pertanyaannya bukan itu, pertanyaannya begini.
upaya 2 putaran ini sangat kencang atau sangat masif. Mungkin teman-teman sudah memetakan atau melihat gitu. Apa yang membuat operasi 2 putaran itu begitu kencang gitu? Apakah karena faktor Anies atau karena faktor Rano Leading? Tidak. Saya sangat yakin. Karena memang maaf, mereka nggak akan sanggup jadi 1 putaran. Mereka berusaha 2 putaran. Jadi bukan karena faktor Anies atau Ahok, bukan. Ini masa. Oke ya, clear ya. Jadi pertanyaan jurnalis ini ya, jurnalis Tempo ini mempertanyakan, "Hei, Pak Rano Karno, ini ada upaya-upaya yang memaksakan untuk terjadi 2 putaran. Sampai ada operasi-operasi memaksakan untuk 2 putaran di Pilkada Jakarta terjadi. Apakah ini karena faktor Anies dan Ahok?" Itu pertanyaannya. Lalu dijawab, tidak. Karena saya yakin, kata Rano Karno, mereka tidak akan sanggup untuk 1 putaran. Jadi ini bukan faktor Anies atau faktor Ahok. Artinya Rano Karno di sini menyelamatkan nama Anies dan Ahok agar tidak tertuding tentang skema atau desain mereka, desain jahat menurut saya, yang setelah kalah tapi memaksakan untuk terjadi 2 putaran. Gitu loh Bang Breng. Jadi untuk Om Breng tetap semangat menjadi pengkritik yang keras, yang tajam. Saya sangat mendukung untuk pemerintah yang sekira tidak pas, kritik setajam-tajamnya. Tetapi boleh ya kalau misalnya yang menyinggung tentang penyampaian partai kami, ya kami kan orang-orang berpartai ya. Terus yang tidak pas, boleh dong saya yang kemudian menjadi prajurit partai terus mencoba meluruskan. Jadi begini, untuk Om Breng, Om Oblak, dan semua anak-anak Abah tentang pengakuan kemenangan di Jakarta, kalau PDI Perjuangan tidak mengakui ini efek Anies, silahkan marah, silahkan tersinggung. Tetapi faktanya tentang kemenangan di Jakarta itu diakui oleh PDI Perjuangan. Siapa yang menyampaikan itu? Sekjen PDI Perjuangan, Mas Hasto menyampaikan kemenangan Jakarta karena efek Anies Baswedan dan anak Abah. Diperkuat lagi oleh penyampaian Deddy Sitorus. Deddy Sitorus pun mengatakan kemenangan Pilkada Jakarta ya, ini efek Anies dan anak Abah. Jadi jangan khawatir nggak diakui. Kami PDI Perjuangan mengakui itu. Jadi berhentilah menciptakan resistensi, kegaduhan, provokasi, mencoba memecah belah ya. Untuk Om Breng, secara person saya hormati, lo bro gue bro lo, kita sama-sama berkawan di sini. Tetapi kalau sekiranya ada yang tidak pas, boleh dong kalau saya itu mencoba meluruskan. Tetapi untuk hal lain tentang niat Om Breng untuk menjadi pengkritik, saya dukung. Bahkan kalau bisa yang keras, yang tajam dan terukur, demi kepentingan kita bersama dalam kita bernegara. Kira-kira seperti itu Om Breng. Tetap semangat ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Jadi sahabatku semua, ini juga untuk menjadikan kita pembelajaran untuk semuanya, terutama anak-anak Abah yang kemarin sudah kita berjuang di Jakarta bersama-sama untuk memenangkan Mas Pram dan Bang Dul, yang versinya Abah dan versinya anak Abah, maksud saya versinya anak Abah mengikuti langkah kaki Pak Anies Baswedan. Kita pernah merasakan, baru kemarin kita berjuang sama-sama untuk bagaimana memenangkan pilkada ini. Sekarang yang saya sampaikan, please jangan mendengar video potong-potongan. Jangan mencoba untuk memecah belah kembali. Halo anak Abah, kalian itu bukan celeng. Kalian bukan ternak Mulyono. Kalau ternak Mulyono itu memang diperuntukkan untuk ngegoblok. Ya. Karena syarat untuk menjadi ternak Mulyono itu untuk ngegoblok. Tapi kan kalian anak Abah. Anak Abah yang mengaku cerdas. Jangan dengar video sepotong-sepotong. Ya, please. Coba untuk anak-anak Abah, cari videonya Pak Anies Baswedan ketika ditanya oleh jurnalis, oleh wartawan. Hai Pak Anies Baswedan, kenapa Pak Anies Baswedan tidak memberikan ucapan selamat kemenangan kepada Mas Pram dan Bang Dul, kata wartawan. Lalu Pak Anies Baswedan menjawab, loh, kenapa saya harus ngucapin selamat? Kan saya bagian dari mereka. Kalau saya dari kubu lain, kalau saya di pihak orang lain, pihak lain maksudnya,
iya, saya akan ngucapin selamat. Saya berjuang bersama-sama kok. Artinya apa? Abah sendiri yang menyampaikan, tolong nanti dicari videonya ya. Kalian kan pada punya handphone, punya kuota, ya. Cari video yang secara utuh. Itu ada penyampaian Pak Anies. Artinya apa di sini kawan-kawan semua? Pak Anies sendiri, ya, mengklaim menjadi bagian. Kita berjuang bersama-sama. Terus ini yang harus saya sampaikan. Baru pertama dalam sejarah, ya, kemenangan pilkada, siapa yang berkontestasi tapi siapa yang menyala. Coba kita berbicara Jakarta. Ini seharusnya anak-anak Abah bangga sekali kepada Abah kalian. Harusnya bangga. Yang menjadi peserta kontestasi pilkada itu Mas Pram dan Bang Dul, tapi di Jakarta nama Abah Anies menyala. Yang menyala nama Abah. Abah kalian. Harusnya kalian bangga itu semua. Gitu loh. Dan pengakuan oleh elit-elit PDI Perjuangan seperti yang tadi saya sampaikan, Mas Hasto, ya, Bang Deddy Sitorus, cari videonya itu ada semua tentang pengakuan itu. Termasuk Ahok mengucapkan puji Tuhan. Artinya apa? Alhamdulillah, bersyukur, mensyukuri ini semua, gitu loh. Jadi jangan kemudian mencoba dipecah belah kembali. Ayolah, come on, anak-anak Abah. Kalian bukan celeng-celengnya Mulyono. Berlakulah seperti anak Abah yang cerdas. Terima kasih, tetap menyala. Ini terakhir ya. Om Breng, Om Oblak, kalian berdua orang-orang yang saya hormati. Kami, ya, bertemu dengan anak-anak Abah di Jakarta, berjuang keras, ya, untuk melawan kemarin yang meremehkan. Siapa yang meremehkan? Bahlil. Bahlil mengatakan, didukung Anies bukan hal yang istimewa. Kata Bahlil. Itu bukan istimewa, katanya. Sekarang sudah kita buktikan. Lalu Marwar Sirait mengatakan, coba kita uji, ya, kita adu kuat antara Anies PDI Perjuangan atau Jokowi yang mendukung Ridwan Kamil. Buktinya apa? Kita mampu, ya, kita mampu merobohkan stigma itu, ya. Faktanya yang katanya macan bangun tidur, meong-meong di Jakarta. Karena apa? Karena kita kompak. Please, jangan dipecah kembali, ya. Untuk yang lain-lain tidak saya setit, tapi kali ini harus saya setit karena ini menurut saya perlu untuk kemudian saya bertanggung jawab untuk ikut serta meluruskan. Terima kasih Om Breng, Om Oblak, kalian tetap saya hormati. Semangat untuk tetap mengkritik. Kalau bisa yang keras, yang tajam, tetapi tujuannya jelas. Terima kasih, Assalamualaikum. Nah, ini juga ada yang aneh dan lucu, yaitu relawan Ridwan Kamil Suswono melakukan aksi demonstrasi di depan KPU Jakarta dengan mengklaim bahwa Pilkada Jakarta terjadi kecurangan. Dan mereka juga meminta supaya Pilkada Jakarta ini terjadi 2 putaran. Dan ini benar-benar cukup memalukan ya. Sepertinya mereka memang tidak mau kalah, ngotot tetap meminta 2 putaran. Jadi tidak seperti apa yang diucapkan dulu oleh Ridwan Kamil, kalau kalah ya kalah aja. Bahkan ya Wakil Presiden Fufafa pernah juga mengatakan sampai berapa kali pilkada harus diulang sehingga mereka pun harus menang. Karena itu, partisipasi begitu rendah. Hanya 49% yang aktif dalam pemeriksaan suara. Kelima Bapak Ibu, bahwa pemberian juga pembinaan tersebut bukan dilakukan oleh RT atau juga pejabat pemerintah setempat, tetapi kepada anggota PPS. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Ada yang aneh di Pilkada Jakarta. Kok bisa-bisanya pendukung Ridwan Kamil Suswono demo di depan KPU Jakarta? Mereka menuntut Pilgub Jakarta 2 putaran karena ada indikasi kecurangan. Ini gak masuk akal. Pasangan Ridho kan didukung 15 partai politik dan semuanya adalah partai penguasa. Apalagi ada PKS yang menjadi pemenang pemilu di Jakarta. Tentu mereka punya sumber daya lebih dibandingkan pasangan Pramono Dul. Saya masih ingat di awal Pilgub Jakarta, pasangan Ridho dengan percaya dirinya yakin akan menang 1 putaran. Tapi sekarang malah demo teriak-teriak kecurangan dan menuntut putaran kedua. Saya sangat berharap Pilgub Jakarta jangan sampai 2 putaran. Dengan begitu warga Jakarta bisa fokus beraktivitas
Nggak ada lagi kampanye-kampanye politik. Oke deh teman-teman semuanya, sampai jumpa lagi. Bye-bye. Kita lihat ya di sini di perhitungan 100%, RK Suswono mendapatkan total suara 39,40%. Sedangkan Pramdul mendapatkan suara 50,07%. Gap atau selisih perolehan suara antara RK dan Pram itu mencapai angka 10,67%. Bahkan selisih perolehan suara ini lebih tinggi dari perolehan suara milik Dharma Pongrekun. Tapi lucunya udah jelas banget di depan mata. Gap atau selisih suaranya itu di atas 10%, bahkan hampir mencapai 11%. Gerindra masih mendorong Pilgub Jakarta berjalan 2 putaran. Ini kan stres. Lama-lama tim Ridho ini nggak ada bedanya sama Bahrain. Mau memperpanjang waktu, mengulur waktu sampai menang. Kalau kata Gibran, mau pemilu diulang sampai menang. Harusnya RK itu mengingat statementnya sendiri sebelum coblosan. RK berstatement, dia siap menang dan dia siap kalah. Nah kalau sekarang kalah beneran, harusnya dia siap dong. Iya kan? Bukan malah diem aja ketika timnya bikin hal-hal kocak. Mulai dari pilkada 2 putaran, bahkan bikin sayembara 10 juta lah. Harusnya RK mengingat kata-katanya di Pilpres kemarin. Kalau kalah, ya kalah aja. Pasangan Pramono Anung Rano Karno unggul dan memenangkan 1 putaran. Untuk itu seluruh relawan, simpatisan, anggota dan kader partai agar waspada karena ada pihak-pihak tertentu yang mencoba memaksakan di Jakarta agar 2 putaran. Ini nampak dengan berbagai manuver-manuver kekuasaan yang dilakukan di Jakarta. Kalau ada upaya menjegal suara Pramono Anung dan Rano Karno, bukan tidak mungkin akan terjadi reaksi yang luar biasa dari rakyat Jakarta. Kita sudah capek, lelah, muak menghadapi kelompok-kelompok yang selalu ingin menang, selalu ingin merekayasa, selalu ingin meraih kemenangan dengan berbagai cara. Jangan sampai rakyat ini dipelokoto, diperdaya terus-menerus. Semut aja kalau diinjek bisa beruntak, apalagi rakyat. Yang paling penting bahwa penghitungan suaranya itu memang precise. Jadi walaupun bedanya tipis, precise. Dan C6 tidak adanya dikasih undangan memilih itu tidak akan secara theoretically tidak akan membuat adanya pemungutan suara ulang. Pemungutan suara ulang hanya mungkin dilakukan seandainya memang ada beberapa kriteria. Misalnya tadi ada ketua KPPS mencoblos pasangan calon tertentu, apalagi jumlahnya banyak. Nah itu bisa dilakukan pemungutan suara ulang. Tapi sekali lagi ya, apakah itu bakal signifikan atau tidak mempengaruhi hasil pilkada? Karena kalau jaraknya misalnya sekitar 2000-an, sementara katakanlah berapa, 300 ya, 1 TPS itu yang diulang atau 500, maka ya tidak ada gunanya juga karena tidak akan mengungguli perolehan suaranya ya, tidak akan mengubah konstelasi 50% itu. Tapi kalau mengubah konstelasi 50% bisa saja terjadi. Itu step pertama yang saya bayangkan yang dilakukan oleh Ridho. Nah, step kedua adalah ya ke Mahkamah Konstitusi untuk mencari di mana lagi celah-celahnya. Jadi step pertama berharap ada pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang. Step berikutnya adalah mempermasalahkan di Mahkamah Konstitusi. Macam-macam lah. Baik secara kuantitatif maupun kualitatif. MK sendiri bisa kualitatif, bisa kuantitatif. Walaupun kuantitatif jelas lebih gampang dibandingkan kualitatif yang kadang-kadang kita juga bingung apa yang dimaui MK sesungguhnya dalam kita mempresent sengketa hasil pemilu. Ya, kualitatif oke, kuantitatif oke, tetapi kualitatif yang bagaimana yang akan diterima. Kalau kuantitatif jelas yang signifikan mempengaruhi hasil ya atau mempengaruhi dilaksanakan putaran kedua atau tidak, begitu. Terjadi 2 putaran yang diuntungkan Ridwan Kamil. Karena Ridwan Kamil bukan hanya punya semacam second chance untuk bisa mengalahkan Pramono di putaran kedua, tetapi yang paling penting partai-partai pendukungnya itu punya waktu, punya jeda untuk mengumpulkan mobilisasi sumber daya dan mobilisasi politik untuk all out mendukung Ridwan Kamil. Sebelumnya mereka mengurusi banyak tempat kan, karena pemilu serentak, hanya partai-partai tadi terpecah fokusnya, terpecah sumber dayanya. Nah, sementara Pramono hanya didukung 1 partai parlemen. Jadi yang dirugikan jelas Pramono Anung karena memberi kesempatan buat lawan merekonsolidasi kekuatan dan
tentu saja bisa berbeda hasilnya. Tahun 2017 putaran pertama yang menang Ahok 42%, tetapi putaran kedua habis Ahok ketika 19% pemilih AHY langsung ngeblok ke Anies Baswedan. Ya. Jadi artinya pemenang putaran pertama di Jakarta tidak ada jaminan menang lagi di putaran kedua. Makanya saya bisa memahami kalau tim PD Perjuangan all out untuk memastikan satu putaran. Nah, penjelasannya sederhana. Pemilih Dharmakun proporsi pemilih non muslimnya lebih banyak ketimbang pemilih muslimnya. Ya, jadi pemilih muslim Dharmakun 5%, sementara pemilih non muslim yang mencoblos Dharmakun 18%. Beda. Jadi, nah, pemilih non muslim ini kan basis PD Perjuangan. Iya. Sementara kalau melihat Ridwan Kamil ada, mohon maaf ya, ada FPI, dan kebetulan kan Pak Suswono mendatangi langsung Habib Rizik, ada PKS, ya, meskipun di kubu Mas Pram ada Anies, tetapi mungkin pemilih non muslim kalau dikasih dua pilihan ya lebih dekat ke Pramono. Itu satu. Yang kedua, coba cek, mungkin Zilvia pernah jadi moderator debat kan di Jakarta, terlihat kan bahwa narasi yang dipakai Dharmakun itu kan anti status quo, meskipun dia mantan pejabat, tetapi kan narasinya itu anti status quo, dan anti status quo itu lebih dekat ke Pramono, karena Pramono diusung oleh PD Perjuangan, satu-satunya partai yang secara informal, secara formal ya, ada di luar. Secara informal ada Pak BG ya di dalam, tetapi secara formal kan ada di luar. Jadi itu lagi-lagi skenarionya tidak ada mobilisasi 2 bulan 3 bulan ke depan ya. Bisa berubah semua tuh. Kalau tiba-tiba Kim Plus bersatu, ya Mas Pram bisa gigit jari di periode kedua gitu.